Hai, saya Akbar, perencana keuangan. Dalam video kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang harus dan wajib Anda ketahui sebelum mulai berinvestasi. Oke, sudah siap? Oke, yuk kita bahas. Nah, jadi gini, investasi ini kan namanya juga investasi ya, pasti ada resikonya gitu ya. Bisa naik, bisa turun. Nah, kemudian produk investasi banyak banget macamnya, banyak banget rupanya gitu ya. Dan ada juga produk-produk yang sebenarnya nggak masuk kategori investasi, tapi suka nyamar-nyamar gitu, ngumpet di belakang produk asuransi, ngumpet di belakang produk properti, ngumpet di belakang produk yang lain-lain. Jadi kadang-kadang banyak orang yang suka bingung, ini sebenarnya produk apaan sih gitu ya. Makanya penting sekali untuk kita mempelajari lebih dalam. Caution horses. That seems like a strange thing to warn somebody. Nah, hal-hal ini yang harus Anda ketahui sebelum mulai berinvestasi supaya satu, nggak salah investasi, kedua, nggak salah produk, ketiga, nggak kejeblos produk investasi abal-abalan. Oke, yuk kita bahas ya. Gak banyak-banyak kok, ini simpel aja. Satu, yang harus selalu diperhatikan dan ini selalu teorinya perencanaan keuangan adalah apa? Ketika kita berinvestasi, pastikan investasi uang Anda sesuai dengan tujuan keuangan. Financial goals-nya mesti jelas. Ini uang mau dipakai buat apa dan kapan. Ya, jadi misalnya kamu mau pakai ini buat apa? Dana pernikahan. Nikahnya kapan? 2, 3, 4, 5 tahun lagi. Maka perencanakanlah atau buat rencanalah untuk investasi dana pernikahan. Mau pakai misalnya buat anak kuliah yang punya anak, pakailah perencanaan untuk kuliah. Berapa tahun lagi? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 17 tahun lagi buat kuliah. Masukin ke produk-produk yang sesuai dengan durasi jangka waktu tadi. I'll fight for it. So, jadi setiap investasi, setiap produk yang akan kita pilih harus matching, disesuaikan dengan tujuan investasinya. Berikutnya, pelajari dan pahami produk-produk investasi. Ingat, produk ini banyak banget, so pelajari dengan hati-hati. Cek lagi, tanya lagi dengan banyak orang, ya. Tanya dengan ahlinya. Jangan cuma nanya sama satu orang, tanya dengan 2, 3, 4 orang. Cari beberapa alternatif, cari beberapa kesimpulan, baca-baca, lihat di internet, lihat di mana-mana, supaya kita punya perspektif yang jelas tentang produk keuangan dan produk investasi yang akan kita pilih. Jadi pahami yang benar, pahami yang benar supaya kita nggak salah pilih produk investasi. Berikutnya, yang harus selalu diingat adalah bahwa semua produk keuangan, semua produk investasi pasti ada resikonya. Ini yang saya paling sering lihat ini terakhir-terakhir ini adalah banyak orang, mungkin generasi milenials ya, yang belum apa-apa pengen langsung lompat masuk ke saham. Woi, bos, saham itu adalah produk investasi dengan resiko yang lumayan tinggi. Saya nggak bilang yang paling tinggi, karena di atas itu masih ada lagi yang tinggi-tinggi lagi, yang cenderung spekulasi juga ada. Tapi untuk sebagian besar orang, sebagian besar masyarakat, saham itu termasuk produk keuangan dan investasi yang resikonya relatif cukup tinggi. Sabar bos, jangan langsung masuk ke saham. Mulai dari yang paling bawah dulu, mulai dari yang paling simpel dulu. Produk perbankan udah belum? Udah. Emas udah masuk belum? Udah. Surat utang udah masuk belum? Ori udah masuk belum? Sukuk retail udah masuk belum? Reksadana pendapat tetap udah masuk belum? Reksadana pasar uang udah masuk belum? Gitu ya. So, jadi kita bertahap supaya kita memahami faktor-faktor resiko dan kita terbiasa dengan resiko-resiko di mana ketika market naik dan turun. Jangan belum apa-apa udah langsung trading saham. Begitu sahamnya melorot, begitu turun tuh harganya langsung teriak-teriak ya. So, jadi tahu dulu investasinya, tahu dulu resikonya. Berikutnya ini hubungannya dengan nomor 1 tadi, dengan tujuan keuangan. Apa itu? Pilih produk investasi sesuai dengan tujuan keuangan dan jangka waktu serta profil resiko Anda.
So, pastikan Anda dicek dulu profil resikonya. Udah pernah dicek belum? Ya kan? Anda termasuk kategori apa? Profil resiko itu ada yang konservatif, yang paling bawah, ya, yang paling takut lah istilahnya. Ada yang moderat, kemudian ada yang agresif. Di tengah-tengah ada yang namanya konservatif moderat atau dikenalnya juga dengan istilah berimbang. Kemudian ada moderat agresif, dikenal dengan istilah berkembang, ya kan? So, jadi Anda masuk kategori yang mana nih? Pastikan dulu. Karena kenapa? Nanti profil resiko akan menentukan juga seberapa lama Anda mau investasi dan produk investasi apa yang cocok dengan tujuan investasi dan profil resiko Anda. Jadi nggak serta-merta langsung jam masuk ke saham, masuk ke saham. Belum tentu, bos. Belum tentu, ya. So, perhatikan dulu tadi profil resikonya juga dan jangka waktu yang menentukan. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah investasi itu harus disiplin. Disiplin dilakukan rutin, apakah setiap bulan, apakah setiap minggu, ya, dan kemudian konsisten dilakukan. Jangan cuma sekarang, lagi heboh investasi, ntar 3-4 bulan udah nggak punya duit, ntar lu stop dulu ya, gue lagi banyak keperluan nih, gini, nggak bisa nih, gue mesti jalan-jalan nih, gue mesti ini, mesti itu, ini COVID udah beres, gue kayaknya mesti traveling misalnya gitu ya, kayaknya stres nih, gue misalnya 5-6 bulan di rumah, nggak ada alasan. Investasi itu disiplin dan mulailah secepat mungkin sekarang, atau kalau perlu mulainya dari 2-3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Supaya apa? Supaya uang Anda, dana investasi Anda bisa berkembang secara maksimal. Kenapa? Karena rata-rata investasi membutuhkan waktu yang panjang untuk berkembang. So, itu aja tips yang simple aja, nggak usah ribet-ribet. Bila Anda suka, jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian juga sebarkan, dan juga lupa komen-komen juga boleh di video ya, supaya banyak orang tidak salah berinvestasi. Oke, see you.